Nimas Jatisari. Narinya nih Nimas nih. Terus datang ke sini maksud tujuannya apa nih? Udah seneng di sini nih, seneng mau ngobrol-ngobrol. Ini belum pernah katanya nih, belum pernah ke Nimas gitu. Iya, dia sering juga gitu. Maksudnya apa nih Nimas? Jadi pada saat pikiran kita dan hati kita sedang dalam galau, sedang dalam pusing, itu dia bilang, ayo ke saya. Nah, kenapa harus ke dia? Nah, ini saya tangkap dengan pikiran dan akal sehat saya ya. Karena dia orang penarik, karena dia orang yang senang, maka supaya kita jangan jadi galau dan jangan jadi susah pikiran, harus ke dia. Kalau habis naruh di situ tuh lega. Ya, kan gitu kan. Jadi ini kan pelajaran, Pak. Pelajaran yang bisa kita tangkap. Plong. Kenapa dia jadi plong? Batin tuh plong. Gitu kan. Nah, disuruh ke dia. Pak Bondo ya. Yang Bondo. Gagah kalau Bondo. Datang ke sini dipanggil sama siapa ini? Mas ngikut sini, ngiring, ya kan? Terus pesannya Mbak Bondo ini sama kita nih, kita kan belajar sambil mencari sesuatu. Jadi maunya pesannya seperti apa ke kita supaya kita bisa belajar. Hidup itu kata Mbak Bondo, jangan mikirin cuman perut, jangan mikirin cuman rezeki. Mbak Bondo nih, tapi pikirin juga batin dan jiwa kita. Yang selama ini kita berpikir hanya rezeki dan perut saja itu, kebutuhan lah, ya kan? Tapi kadang-kadang kita lupa tentang masalah kebersihan hati, ya, jiwa dan sebagainya, itu yang lupa, Pak. Artinya kerohanian gitu ya, yang hubungannya antara kita dengan kita, antara kita dengan Tuhan, itu yang kadang-kadang menjadi kita lupa. Menurut Mbak Bondo itu kayak gitu. Yang diperlukan untuk hidup itu lebih baik itu antara ibu, bapak, dan leluhur. Kalau kamu mau menjadi hidup yang lebih baik, artinya hidup yang berkah. Jadi ya harus ibu, bapak, dan leluhur. Seiring. Iya, seiring itu. Seiring semuanya. Dari Mbak Bondo kan ini sekarang datang sama Dimas. Terus apa yang menjadi pesan untuk kita sebagai orang yang ingin belajar tentang kehidupan di alam jiwa, alam batin kita kan gitu ya, yang mungkin kita bisa. Allah. Nah, jadi berusahalah diam, berusahalah kita jangan banyak mulut, tapi kita selalu ingat kepada Tuhan. Itu yang dia inginkan. Dan saya harus seperti apa untuk memberikan gambaran sama anak-anak agar ini bisa diserap, ini bisa diikutin kan gitu kan. Karena yang namanya belajar kayak gini kan jarang, Pak. Karena tidak semua orang bisa belajar dari alam yang nggak perlu kamu ngajarin anak-anak.
Ya kan? Anak-anak tuh harus belajar sendiri dengan dirinya, menemukan jati dirinya sendiri. Artinya secara ininya ya kemungkinan kita karena orang yang sudah belajar ini, maka dikembalikan lagi sama Diri. Jadi artinya kita harus yakin dulu bahwa diri kita itu ada, hidup, dan bisa berkomunikasi. Jadi setiap ada nimas itu bondo pun ada, Pak. Apa hubungannya bondo dengan nimas ini? Kenapa kok bisa seiring gitu ya? Itu yang perlu juga kita kupas gitu. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Nimas itu orang jauh, ya kan? Bondo orang asli sih. Orang lama di daerah Jatisari. Nimas pendatang. Hanya kebetulan saja di makamnya berjejer. Itu, jadi tidak ada hubungan. Mana nih sumur? Oh, sumur nih. Tinggal. Sumur nih. Jamani. Jamani. Oh, Jamani. Oh. Tak lagi Cihodol. Masuk nih ke Jamani, coba. Sumurnya. Ngapain lagi bicara tentang sumur nih? Iya kan? Terang. Itu terang. Nah caranya untuk menerangi itu, Pak, kalau kita di rumah itu yang paling penting. Iya kan? Iya. Bukan berarti itu kan. Kita sekarang pengen tahu cara untuk bisa supaya rumah kita itu selalu terang dan baru didatangi oleh para leluhur. Iya. Supaya leluhur itu masuk dengan gamblang ke rumah kita. Iya. Itu yang penting. Bagaimana supaya kita dapat pelajaran itu dari Allah. Jiwa. Kita membuka alam jiwa. Alam jiwa kita kebuka. Allah. 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 Tidak ada satupun manusia sebetulnya tidak menyebut nama Tuhan. Dia, kalau saya kebetulan muslim, mungkin saya Allah. Tapi kalau dia agama lain, mungkin juga Tuhannya yang disebut. Tidak akan pernah menyebut yang lain. Artinya di sini apa? Bahwa manusia memang harus patuh, taat kepada Tuhan. Itu yang jadi kalau kita patuh pada Tuhannya, makanya kita belajarlah sekarang, mulai nih sekarang ini, belajar membuka alam jiwa kita. Itu di rumah kita belajar. Kenapa? Untuk supaya sinar Tuhan itu selalu ada dan masuk ke dalam rumah kita. Sinar keterangan, sinar penerangan, cahaya penerang. Ya kan? Nah kalau udah terang, ya otomatis Pak, kesumpakan, ya kan, kegelapan itu tidak akan mungkin kita hadapi. Nah, orang-orang seperti kita, karena kita sering mengadakan ya atau di ini tawasulan atau yang dinamakan rasulan, maka rumahnya menjadi terang. Ya, tanya sama ini. Selalu kelihatan ada
seperti cahaya, Pak. Jadi menurut saya sering melakukan itu. Jadi sengaja atau tidak sengaja, tapi itulah perjalanan. Namun tidak ada kata terlambat buat kita juga, bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama. Kenapa? Bukan mengundang alam lain, tapi kita justru menghadirkan yang namanya tadi bapak, ibu, dan leluhur. Kenapa? Di dalam masalah ritual secara syariat agama pun ya kita diajarkan untuk menghormati yang namanya orang tua dan para leluhur ini. Nyambung anak ke kuburan. Di sebelah ini ada anak yang keguguran. Pak, hadir, dan anak keguguran ini kan yang memang tidak berbentuk, tapi dia sudah merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan, yang sudah menjadi darah. Walaupun sedikit darah itu, kalau wanita bersuami itu tidak ada datang bulan atau tidak menstruasi lagi terlambat, dia sudah merupakan janin. Ya, janin itulah yang akan membentuk menjadi badan manusia seperti kita sekarang ini, yang sudah keluar dari dari rahim. Itu pun masih kebaca, Pak. Ini ada kuburan. Siapa tahu kuburan di sebelah sana. Banyak sih kuburannya, cuma ada 3. Ya banyak lah ya, ada 3 atau bisa paling banyak 5. Ini daerah mana sih? Kuburan Jawaran. Ini makamnya Jawaran. Mat hitam. Hitam tadi kan lewat situ kita. Iya, hitam ya. Tadi kita lewat situ kan. Yang di pinggiran tol nih. Kelas. Ya. Digusur. Oh, udah digusur. Oh, pindah. Udah digusur maka. Dia bilang. Cuma hitam, pejuang Betawi. Apa? Kumisnya panjang. dia matinya ditembak berapa lubang. Udah mati pun masih dihajar, Pak. Karena ngeselin Belanda nih. Gitu kan? Karena dia memang pejuang. Jadi itu. Kan kita lihat. Dia berjalanan kan. Jadi memang udah cerita.